Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama kakak Wahyu Jatmiko. Kakak adalah tutor bahasa Indonesia di Bimbel Eksis. Di video kali ini kakak akan membahas materi tentang paragraf, yaitu sub bidang UTBK, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, sebelum masuk ke materi, ada baiknya teman-teman like, comment, and subscribe channel YouTube Bimbel Eksis. Dan langsung aja yuk kita bahas materinya. Oke, langsung saja. Ini soal UTBK tahun 2017. Ini soalnya langsung untuk 3 nomor. Jadi kalau bahasa Indonesia, teman-teman biasakan baca soalnya terlebih dahulu. Nah, ini kakak pisah karena untuk layout PowerPoint-nya biar muat. Jadi teksnya kakak pisah dengan soalnya. Oke, langsung aja kita lihat soalnya, baca soalnya. Soal nomor 1 adalah apakah inti kalimat 2? Nah, maksudnya apakah inti kalimat? Inti kalimat 2. Jadi ini kita langsung cari, kita baca kalimat 2. Nah, langsung aja kita baca kalimat 2. Nah, dari kalimat 2 yang namanya inti kalimat, teman-teman, adalah cukup kita cari subjek dan predikatnya. Jadi subjek dan predikat dari kalimat ke-2. Jadi cara cepatnya seperti itu. Jadi kalau inti kalimat, apa sih inti kalimat? Inti kalimat patokannya dari kalimat. Jadi kalau ada soal inti kalimat pasti disertai dengan kalimat berapa yang harus kita cari intinya. Nah, setelah disertai, oh kalimat 2, ya udah langsung saja kita cari subjek dan predikat dari kalimat tersebut. Itu kalau inti kalimat. Nah, hati-hati, di bahasa Indonesia juga ada kalimat inti. Kalau kalimat inti ini seperti kalimat utama. Jadi acuannya kalau inti kalimat dari kalimat, kalau kalimat inti atau kalimat utama dia acuannya dari paragraf. Nah, itu bedanya. Nanti ada pembahasan, tapi ini untuk pembedaan dasarnya. Jadi jangan ketipu lagi, jangan ketukar lagi. Kalimat inti ngambilnya dari paragraf, inti kalimat ngambilnya dari kalimat, yaitu berupa subjek dan predikat. Oke, langsung aja. Apakah inti kalimat 2? Kita cari. Langsung aja, jadi fokus kita di kalimat 2. Tentukan subjek dan predikatnya. Ujian nasional memiliki standar soal dan penilaian sama untuk semua siswa. Berarti subjeknya adalah ujian nasional. Ingat ya, subjek itu adalah hal inti dari kalimatnya. Oh, intinya ngebahas ujian nasional, berarti ujian nasional adalah subjek. Predikat adalah penjelasan dari ujian nasional. Berarti penjelasannya apa dari ujian nasional? Punya atau memiliki standar soal dan penilaian sama. Berarti ini predikatnya. Berarti jawabannya adalah A. Apakah ujian nasional? Tidak sampai sini ya. Berarti A salah. Kejujuran tidak sampai sini. Standar soal dan penilaian sama untuk semua bisa. Ujian nasional menimbulkan hal yang tidak sampai sini karena subjeknya hanya ujian nasional. Predikatnya standar soal dan penilaian yang sama. Standar soal ini standar soal saja. Penilaian tidak masuk, berarti kurang tepat. Di jawaban nomor 1 paling tepat adalah yang C itu. Jadi seminim-minimnya inti kalimat harus punya subjek dan predikat. Oke, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini pernyataan mana yang tidak sesuai? Pernyataan yang tidak sesuai. Jadi kalau ada soal kayak gini, teman-teman, mau nggak mau kita harus baca semua teksnya. Jadi teksnya kita baca semua, baru kita tahu mana yang nggak ada di dalam teks, mana yang tidak terdapat di dalam teks. Oke. Pemerintah sebaiknya meninjau ulang kebijakan ujian nasional. Ujian nasional memiliki standar soal dan penilaian yang sama. Oke. Nomor 2. Telah melenceng, ada ya, telah melenceng dalam teks. Nah, yang B, moratorium ada, memang pembahasan tentang moratorium, berarti bukan jawabannya. Karena kita cari kalau tidak sesuai berarti yang tidak terdapat dalam teks. Jadi tidak ada dalam teks. Di teks. Jadi Kemendikbud mencatat moratorium, iya memang pembahasan moratorium ada, berarti bukan jawabannya.
Pelaksanaan ujian nasional selama ini belum bebas, ada berarti bukan jawabannya. Terdapat di teks ya, maksud ada. Ujian nasional tidak jadi di moratorium. Pembahasannya adalah tentang moratorium, berarti jawabannya adalah yang E2, jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 3. Apa pesan tersirat? Nah, tersirat ini gimana, Dek? Tersirat ini memiliki arti adalah tersembunyi. Jadi yang tidak tertulis dalam teks atau tidak tertulis. Jadi kita cari yang nggak tertulis tapi tersampaikan, bisa kita dapat di dalam teksnya. Ujian nasional sebagai mendorong perkembangan kemampuan siswa, ada ya. Ujian nasional dilakukan dengan prinsip kejujuran dan efisien, ada, berarti bukan jawabannya. Karena ini apa? Tersurat. Kalau tersurat terdapat, ini tertulis dalam teks. B juga tersurat. C, sebagai melaksanakan moratorium, ada, berarti ini kurang tepat, ini tersurat. Pemerintah harus menghapus ujian nasional. Nah, tidak terdapat kata menghapus dalam teks. Nah, kita lihat, ada nggak menghapus? Ini teksnya. Nggak ada ya. Berarti ini jatuhnya adalah, kalau nggak terdapat atau tersembunyi, berarti ini tersirat. Oke. D bisa, kita lihat yang E. Perlu diperhatikan terdapat ya, kredibilitas. Berarti bukan jawabannya. Berarti jawabannya yang paling tepat 3 adalah yang D. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Jadi pesan tersirat, pernyataan yang tidak sesuai, inti kalimat, itu bagian dari materi paragraf. Oke, lanjut. Nomor 4 dan 5. Sama seperti tadi, teks untuk nomor 4 dan 5 kakak pisahkan. Langsung aja nomor 4, gagasan utama. Nah, kalau ada gagasan utama, ini cukup baca awal dan akhir. Karena antara dua itu. Jadi nggak usah baca semua, ini ada cara cepatnya. Jadi baca aja awal dan akhir. Mana yang menjadi topik, mana yang jadi inti dari paragrafnya. Oke, langsung. Ini paragraf kedua. Jadi fokus kita. Jadi cukup baca kalimat kelima dan kalimat ke-9. Lebih utama mana? Bila kebanyakan virus flu menyerang area pernapasan dan area lendir, maka serangan virus ini cenderung lebih muncul pada kulit. Atau yang 9, aktivitas makan dan minum bercampur dengan mengidap flu Singapura juga bisa menyebabkan penularan. Yang lebih utama yang 5 ya. Jadi ini gagasan utamanya nomor 4 di paragraf kedua adalah deduktif karena ada di A awal. Berarti lebih penularan bisa. Media ini bukan ngebahas media ya, karena ada perbandingan. Gejala tidak, penyebab tidak, akibat tidak. Berarti jawabannya yang A. 4 jawabannya yang A. Lanjut nomor 5. Nah, sama kayak tadi. Kalau tadi soal nomor 3 tidak sesuai, kalau soal nomor 5 adalah yang sesuai. Oke. Berarti yang sesuai yang terdapat dalam teks. 5. Orang cenderung tidak terserang flu. Enggak ya. Kenapa? Karena yang diserang flu Singapura adalah orang, manusia, human. Berarti A terdapat, tidak terdapat karena tidak terserang. Karena itu bukan jawabannya. Melalui kontak langsung bisa ya, dijelaskan melalui kontak langsung ini teksnya. Ada di kalimat 7 dan sampai 9. Ini adalah apa? Kalimat langsung. Oke, lanjut. Singapura menjadi tempat penyebaran flu. Enggak ya. Kenapa? Karena flu awalnya ada di Singapura. Ingat ya, kalau kata Singapura menjadi tempat penyebaran flu, berarti flu Singapura ini adanya cuma di Singapura. Padahal di teks jelas bahwa flu Singapura ini menyebar ke seluruh dunia. Berarti C kurang tepat. D, flu Singapura menyerang kulit dan tenggorokan, kurang tepat. E, flu Singapura tidak bisa ditularkan. Enggak ya, melalui kontak langsung, tapi bukan lewat udara. Berarti nomor 5 jawabannya yang B. Oke, untuk materi paragraf berarti intinya apa? Dari soal-soal yang sudah ada, intinya adalah menuntut ketelitian dan kejelian kalian dalam membaca teks. Jadi, ayo latihan lebih teliti dengan latihan soal. Oke, demikian video dari kakak. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.